Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poltak Pembangunan Harahap. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 dari SD Negeri nomor 103 Ribek Jangkang, Kecamatan Padang Bola, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya akan membuat kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama yaitu, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Kemudian yang kedua adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Kemudian yang ketiga yaitu, apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru. Dalam pembelajaran, saya memanajemen dan mengelola pembelajaran dengan metode ceramah, dan peserta didik hanya melakukan aktivitas sesuai dengan petunjuk saya sebagai seorang guru. Yang kedua, guru kurang memahami karakteristik peserta didik. Saya membanding-bandingkan peserta didik sesuai dengan kemampuannya masing-masing, yang membuat anak minder karena dibandingkan dengan peserta didik yang lebih mampu. Dan yang ketiga, siswa pasif dan motivasi belajar peserta didik rendah. Saya sering merasakan banyak peserta didik kurang minat dalam belajar, menderita dalam atmosfer kecemasan dan ketidakpuasan dalam pembelajaran yang saya sampaikan. Setiap saya menyampaikan sudah paham dan ada pertanyaan, peserta didik hanya diam saja. Yang keempat, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi. Saya mengutamakan aspek kognitif peserta didik saya saja yang perlu saya kembangkan, padahal banyak aspek lain yang perlu diperhatikan. Dan yang kelima, guru menyalahkan guru kelas sebelumnya. Dalam berkolaborasi termasuk hal yang sangat penting dalam setiap pencapaian kualitas pendidikan. Di tempat saya bekerja, saya sering menyalahkan guru kelas sebelumnya karena peserta didik kurang mampu dalam penguasaan materi. Misalnya, anak belum bisa membaca, perkalian, dan pembagian. Hal ini semata-mata saya lakukan agar pendidikan terus berkembang di sekolah tempat tugas saya. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang berubah pemikiran saya yaitu yang pertama, pembelajaran berpusat pada anak atau student center. Hal ini memberi ruang bagi peserta didik untuk belajar menurut ketertarikannya, kemampuan pribadinya, gaya belajarnya. Dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center, guru berperan sebagai fasilitator yang harus mampu membangkitkan ketertarikan siswa terhadap suatu materi belajar dan menyediakan beraneka ragam pendekatan cara belajar sehingga peserta didik akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Peserta didik bisa memilih apa saja yang bisa mereka pilih sebagai sumber belajar, dan tugas guru hanya menuntun, mengarahkan mana yang baik dan tidak baik supaya anak tidak terjerumus ke hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar peserta didik. Pada dasarnya, peserta didik antara yang satu dengan yang lain berbeda-beda, baik dalam ketertarikannya terhadap suatu bahan ajar, kemampuan intelektual masing-masing, maupun dalam gaya belajar yang disukainya. Kemudian yang merubah perilaku saya yang pertama yaitu merancang pembelajaran secara menarik dengan memanfaatkan berbagai media pembelajaran, karena dengan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi dapat meningkatkan semangat dan minat peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat dan bakatnya tanpa menjatuhkan hukuman yang dapat merusak bakat dan karakternya. Dan yang ketiga, yaitu memupuk kreativitas peserta didik sesuai dengan bakatnya. Karena setiap peserta didik memiliki bakat dan minat masing-masing.
Oleh karena itu, sebagai guru, saya akan berusaha memupuk dan mengembangkan bakat dan minat peserta didik agar mereka memiliki kemampuan dan keterampilan yang bisa dijadikan bekal hidup di masa depan. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, merancang pembelajaran yang melibatkan peserta didik. Selama ini pembelajaran yang saya terapkan berpusat pada guru. Guru merupakan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Namun pada zaman sekarang hal tersebut sudah tidak relevan karena sumber ilmu pengetahuan sudah banyak seperti internet, lingkungan sekitar. Untuk itu saya merubah proses pembelajaran menjadi berpusat kepada peserta didik, dan saya sebagai guru bertugas sebagai fasilitator, mediator, dan supervisor yang bertugas mengawasi berlangsungnya proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, yaitu menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal adalah sesuatu yang harus kita jaga dan dilestarikan, salah satunya dengan cara menerapkan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah menerapkan konsep trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Sungtulodo menjadi seorang guru depan harus mampu menjadi suri tauladan. Ingmadyo Mangunkarso, seorang guru di tengah kesibukannya harus mampu membangkitkan semangat, dan Tutduri Handayani, di belakang guru diharapkan mampu memberikan dorongan dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian yang keempat adalah menerapkan pembelajaran yang mengutamakan budi pekerti. Sebagai guru, saya membantu untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Peserta didik yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan setiap perilakunya. Dan yang kelima adalah menerapkan pendidikan yang menuntun, bukan menuntut, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menerapkan pola asuh, asi, dan asah terhadap peserta didik. Dan yang keenam adalah mengintegrasikan permainan dalam belajar. Pada dasarnya, kodrat anak adalah bermain. Jadi, saya berusaha mengintegrasikan permainan dalam proses pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Dengan mempelajari filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat menambah kecintaan saya terhadap dunia pendidikan, dan profesi saya sebagai seorang guru tetap terpatri di hati sanubari saya. Harapan saya, semoga pendidikan di Indonesia mencapai kesuksesan, berhasil mendidik anak-anak bangsa yang berilmu pengetahuan, berkarakter, dan berakhlak mulia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka.